Sebelum dia menyadarinya, Sun Tian tiba-tiba memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Karena nilai dari mereka semua dapat digunakan di kuil penguasa cahaya, maka temukan cara untuk menemukan posisi mereka sendiri, dan kemudian tunjukkan kemampuan dan kemampuan mereka. Tempat ini tidak akan selalu berhak menemaninya seperti kota terapung manapun. Ini hanyalah tempat sederhana untuk mewujudkan nilainya sendiri. Anda tidak akan terlihat tidak berguna hanya karena seseorang bergabung dengan Anda sebelumnya. Belum lagi tidak akan ada konflik internal karena intrik, dan dia bisa menunjukkan nilainya sendiri di sini secara maksimal. Ini adalah ide sederhana dan sederhana Sun Tian saat ini. Dan dengan munculnya ide ini, bukan hanya Sun Tian yang berubah, tetapi juga Qin Yichen, yang berada jauh di kota terapung yang tidak dikenal. Setelah beberapa hari penjelajahan, hampir semua bunga di tangan Qin Yichen diuraikan. Selain itu, ada penemuan lain yang juga membuat Qin Yichen merasa senang. Karena bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, kekuatan iman pulih dengan kecepatan lambat, dan komunikasi dengan kuil penguasa cahaya tidak lagi terputus-putus, dan dapat terus stabil untuk jangka waktu tertentu. Pendek, cukup bagi Qin Yichen untuk menyelesaikan mendengarkan laporan orang percaya. Khusus untuk sekelompok orang baru-baru ini yang bergabung dengan kuil penguasa cahaya, Qin Yichen tertawa lebih bahagia setelah mengetahui alasan kegiatan mereka. Karena dia tahu mengapa kekuatan imannya dapat digunakan lagi, karena orang-orang percaya baru ini telah memberinya kekuatan iman yang baru. Metode pemblokiran tes ini juga dimata-matai oleh Qin Yichen. Jika kekuatan pada saat itu hanya berkurang, tidak akan mempengaruhi kekuatan baru yang diperoleh sekarang. Lalu, bagaimana jika Anda menggunakan energi spiritual untuk berlatih? Di bawah upaya awal Qin Yichen merasa bahwa kekuatannya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bagaimanapun, aura berbeda dari kekuatan lain, hanya perlu diambil dari dunia ini. Ini lebih cepat dari kekuatan pemulihan iman. Selain itu, kekuatan Qin Yichen sendiri sangat menakutkan, dan lautan udara yang luas adalah suatu keharusan bagi para biarawan. Hanya Laut Qi dan Tian yang cukup besar yang dapat menampung lebih banyak Qi spiritual, dan ini juga akan membuat kecepatan pemulihan biksu mencapai tingkat yang menakutkan. Setidaknya dibandingkan dengan kekuatan keyakinan, energi spiritual dapat digunakan kapan saja, selama Anda memiliki hati. Itu hanya beberapa pil, dan setengah jam meditasi, Anda dapat pulih menjadi 7 atau 8. Sekarang Qin Yichen tidak memiliki pil yang dapat digunakan bersama, dan tidak ada energi spiritual yang dapat diserap dengan santai, dan kecepatan pemulihannya sedikit lebih lambat. Tapi itu hanya 2 jam sebelum Qin Yichen kembali normal. Pada saat energi spiritual menyapu tubuh, Qin Yichen disegarkan. Melihat halaman bobrok ini lagi, Qin Yichen berdiri dan melihat kembali ke pengemis tua yang masih menghindari cuaca panas di halaman bobrok. Qin Yichen berkata kepadanya, "Atau membawakanmu angsa panggang?" Pengemis tua itu menyusut, dan hanya membuang sinar matahari yang dingin dan surut, tanpa meraih tubuh pengemis tua itu. Pengemis tua itu menggeliat. Lebih baik bawa kendi anggur lagi. Qin Yichen tersenyum dan meninggalkan halaman bobrok. Qin Yichen hari ini tidak lagi seperti beberapa hari yang lalu. Dia tampak seperti orang luar kemanapun dia berjalan. Sekarang dia baru saja berjalan beberapa langkah, dan Wang Ermazi, yang tidak jauh, datang dengan anak di tangannya. Lengan, dengan ekspresi gembira di wajahnya. "Tuanku, apakah Anda keluar untuk jalan-jalan? Saya akan menunjukkan kemana Anda harus pergi. Aku juga punya beberapa cangkir teh di rumah. Jika kamu haus, pergilah ke rumahku dulu." Qin Yichen terkekeh dan menggelengkan kepalanya. "Jika aku minum air perut dan minum lagi, tidakkah aku akan merusak minumanku Yaxing? Jika perutku bergejolak, bukankah aku akan mengabaikan kebaikanmu?" Melihat penolakan Qin Yichen, Wang Ermazi tidak banyak berpikir dan langsung berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membawanya padamu." Qin Yichen mengambil anak itu dari tangan Wang Ermazi, menepuk punggung anak itu dan berjalan keluar. "Sepertinya kamu sudah makan dengan cukup baik beberapa hari ini. Tubuh dan tulangmu baik-baik saja, dan kamu seharusnya tidak sakit di masa depan." Wang Ermazi memiliki senyum yang sederhana dan jujur. "Tuanku, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda hari ini. Saya tidak tahu bagaimana menemukan nama anak ini. Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk." Qin Yichen tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak tikungan dan belokan, saya memikirkannya." Wang Ermazi juga malu. "Bukankah itu semua sangat merepotkan bagi para bangsawan, dan aku tidak punya apa-apa untuk membalasmu. Apakah itu sedikit memalukan di wajahku?" Qin Yichen menepuk punggung anak itu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata perlahan, "Sebut saja Wang Qizi. Dalam hidup, kebijaksanaan adalah hal yang paling penting. Jika Anda memiliki kebijaksanaan, Anda tidak akan tertipu oleh orang lain. Anda akan menjadi orang yang kuat di masa depan, dan Anda tidak akan sombong karena keuntungan dan kerugian sementara." Dengan penjelasan Qin Yichen, Wang Ermazi hampir mati rasa karena bahagia.
Arti nama ini baik tidak peduli bagaimana kelihatannya. Dia mengikuti dengan gembira dan membawa Qin Yichen ke restoran sepanjang jalan. Baru kemudian dia membawa anak itu dan memberitahu penjaga toko kedua semua pengeluaran Qin Yichen hari ini. Setelah dia membayar, dia pergi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menatap telapak tangannya. Di tangannya, bunga telah sepenuhnya menyala, dan dunia di depannya tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Dunia ini berangsur-angsur menjadi ilusi, dan ketika adegan di depan Qin Yichen diperbaiki kembali, dia dapat melihat dengan jelas sekarang bahwa dia berada di rumput lebat, dan di depannya, dia masih berdiri di depannya. Anak kecil dengan bunga. Bertemu lagi. Qin Yichen melambai dengan aktif. Bocah lelaki itu mengangguk, mundur selangkah, dan menyingkir. Menuju puncak gunung ini adalah ujian Gunung Fengming. Baru saja setelah saya semua cobaan tidak lagi begitu lembut. Semoga berhasil, Pak. Setelah berbicara, tubuh bocah lelaki itu menghilang tanpa jejak. Hanya bunga di telapak tangannya yang masih hidup. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu apa artinya, Qin Yichen tahu betul bahwa bagian pemanasan dari percobaan ini telah berakhir. Ini hampir merupakan hal termudah untuk membantu orang biasa di tempat yang relatif aman. Dan langkah selanjutnya adalah melakukannya dengan pedang dan senjata sungguhan. Mengambil napas dalam-dalam, Qin Yichen menatap langit. Di depan matanya, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan sudut mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Gunung Fengming, ini benar-benar tempat yang aneh. Dengan langkah Qin Yichen, saat berikutnya, pemandangan di depannya berubah secara dramatis lagi. Yang menarik perhatiannya adalah gelap gulita, redup, dan kegelapan yang tidak bisa mencapai jari-jarinya. Hanya aura pembangkit tenaga listrik yang sangat jelas.